Ya, mungkin sekarang saya tanya kepada Ustadz Azhari. Ustadz Azhari, dalam Islam itu sebenarnya masa-masa politik kita menentukan pilihan di 2024 14 Februari pemilu ini seperti apa. Karena ini kan bermacam-macam ya perspektif orang. Ada yang mungkin sudah apatis, ya sudahlah nanti nggak usah pilih atau mungkin asal pilih. Tapi ada juga yang kompetisinya begitu kencang sampai bilang pilihan orang ini jelek atau buruk. Boleh nggak sih Ustadz? Pertama, Al-Quran punya diksi wa'tasimu bihablillahi jami'an, lalu dia katakan wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Al-Quran tidak bilang wala takhtalifu, jangan berbeda, tapi jangan berpecah belah. Kenapa Al-Quran bilang jangan berpecah belah, bukan jangan berbeda? Berarti kesimpulannya berbeda itu niscaya aja sesuatu yang diperbolehkan, apalagi dalam pesta demokrasi atau dalam banyak hal. Dalam agama sekalipun ada banyak perbedaan penafsiran misalnya, itu sebuah keniscayaan. Yang tidak boleh adalah berpecah belah sesama anak bangsa. Itu poinnya dulu tuh. Jadi poinnya berbeda boleh, yang tidak boleh berpecah belah. Dan kalau memilih pemimpin ini memang bias berbedanya tebal. Bukan hanya sekarang saja. Saya upload di media sosial saya misalnya dulu pada masa Nabi ada satu kafilah Bani Tamim ingin memilih pemimpin. Lalu kemudian mereka sowan ke Nabi. Ya Rasul, kami pengen milih pemimpin. Mohon petunjuk dan arahan kira-kira siapa pemimpin yang tepat. Belum lagi Nabi kemudian memberikan masukan. Dua sahabat senior, Sayyiduna Abu Bakar dan Sayyiduna Umar sudah berdebat. Ini bukan sahabat kaleng-kaleng. Dua sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Sayyiduna Umar dan Sayyiduna Abu Bakar. Kata Sayyiduna Abu Bakar, saya milih Qaq' bin Ma'bad. Kata Umar, bukan. Saya milih yang lain. Berdebat sampai meninggi suara kedua sahabat senior ini. Ketika mereka suaranya meninggi, sementara di situ ada Nabi, turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hei orang yang beriman, jangan tinggikan oktav suara kamu sementara di situ ada Nabi gara-gara kamu cuma milih pemimpin. Lalu kemudian kamu tidak punya etika dan adab di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekelas sahabat Sayyiduna Umar dan Abu Bakar itu berpotensi punya gejolak perbedaan. Apalagi kelasnya kita nih yang bukan kelasnya sahabat. Pelajaran menarik di balik ayat ini adalah jangan sampai perbedaan itu membuat kita defisit etika, defisit moral, defisit adab. Al-Quran turun untuk membidik itu, mengcapture itu. Nah realitanya di sebagian yang kita lihat di masyarakat, ada beberapa orang yang terlampau offside, melakukan selebrasi politik, melakukan selebrasi untuk mengekspresikan kebahagiaannya, melakukan resepsi demokrasi. Terlalu offside, terlalu menganggap segala-galanya sehingga menghalalkan segala cara atau menjelek-jelekkan pihak yang dia tidak suka, pihak lawan yang tidak dia pilih, atau kemudian juga membunuh karakter orang. Apapun istilahnya, apakah itu buzzer, apakah itu TKN, apakah itu macam-macam. Karena itu yang bisa kita lakukan hari ini adalah introspeksi nasional sesama anak bangsa. Mari kita nikmati hajatan demokrasi ini kan. Oke, sekarang saya ke Mas Septa. Mas Septa, ini kan sekarang calonnya ada 3 ya. Beda kalau 2 itu mungkin tensinya dikatakan cukup kencang. Tapi ternyata tidak juga. Paslon 3 ini kalau kita lihat ini di darat maupun di dunia maya ini sudah mulai ada nih penggiringan opini untuk jangan milih ini, pilih yang ini lebih bagus. Ini seperti apa fenomena di masyarakat? Ya, sebetulnya fenomena ini adalah fenomena yang sangat wajar dalam politik, tetapi kita bisa melihat sebetulnya ada kemajuan yang signifikan dalam politik kita. Fenomena perbedaan ini dituangkan dalam bentuk yang lebih dialektis ketimbang sentimen-sentimen. Maka kita bisa melihat banyak sekali muncul perdebatan-perdebatan terkait dengan program-program yang menyentuh masyarakat di grassroots yang kemudian diperbincangkan di tingkat masyarakat bawah. Jadi saya kira justru kali ini sentimen-sentimen primordial misalnya itu jauh lebih menurun
dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, Mbak. Iya, baik, tahan dulu Mas Seta. Nanti sesaat lagi saya tanya kepada Pak Ustadz, ini yang agak berbahaya ini ya. Siapa sih yang nggak mau uang? Hari gini, zaman lagi susah. Tapi dalam Islam menerima imbalan untuk memberikan suara kita kepada mereka itu dosa nggak? Bagaimana hukumnya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.